Baik, setelah tadi kalian menyaksikan tentang keanekaragaman hayati, maka kita di sini akan belajar tentang biosfer, yaitu tentang faktor-faktor persebaran dari flora dan fauna. Biosfer merupakan bagian luar bumi yang mencakup daratan, air, dan udara yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup dan proses biotik berlangsung. Merupakan suatu sistem ekologis global yang menyatukan semua makhluk termasuk hubungan antara mereka seperti litosfer, hidrosfer, atmosfer. Nah, biosfer itu merupakan suatu sistem ekologis global karena lingkungan biosfer membutuhkan litosfer atau bagian tanah sebagai media tempat tinggal, media tumbuh berkembang, dan media hidup. Demikian juga membutuhkan hidrosfer, air, untuk keberlangsungan kehidupan semua makhluk hidup yang membutuhkan air. Demikian juga dengan atmosfer, lingkungan biosfer sangat membutuhkan udara. Sedangkan untuk hubungan abiotik, ketiga komponen ini, contohnya jika air terkena polusi atau tercemar, secara normal akan dibersihkan oleh tanah. Jika tanah yang terkena polusi, itu juga akan dibersihkan oleh air. Nah, bagaimana jika udara yang kotor? Bagi ada yang tahu, silahkan isi komen di bawah ini biar yang lainnya bisa tahu. Nah, jadi biosfer merupakan lingkungan tempat tinggal dari flora dan fauna atau semua makhluk hidup di muka bumi. Faktor-faktor persebaran flora dan fauna. 1. Klimatik. 2. Edafik. 3. Fisiografis. Dan keempat, biotik. Pembahasan yang pertama adalah klimatik. Klimatik dikenal juga sebagai iklim, merupakan keadaan rata-rata udara pada suatu wilayah yang luas dengan jangka waktu yang lama. Keadaan iklim yang berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna adalah suhu udara, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Klimatik atau iklim berdasarkan garis lintang dibagi menjadi 4. Ada tropis, ada subtropis, ada sedang, ada iklim kutub. Itu bisa diamati berdasarkan ketinggian garis lintang. Nah, dasar pembagian iklim tersebut itu berdasarkan dari sinar matahari yang menerangi bumi. Maka bisa dikatakan juga bahwa itu adalah iklim matahari karena sesuai dengan kenyataan matahari dalam menyinari bumi. Pada faktor iklim yang pertama ada namanya suhu udara, yaitu keadaan panas atau dinginnya suatu tempat pada waktu tertentu. Hal ini sangat berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna di bumi karena nanti kemampuan mereka bertahan. Contoh untuk fauna ada beruang kutub yang tinggal di daerah kutub, kemudian ada unta yang beraktivitas di daerah gurun, dan kemudian ada tarsius yang hidup di daerah hutan hujan tropis. Nah, selanjutnya contoh untuk flora, yaitu semakin tinggi suatu tempat maka akan berbeda tumbuhan
hidup. Di paling kutub ada tundra, daerah sedang ada taiga, daerah subtropis ada stepa, hutan gugur, kemudian di daerah khatulistiwa terdapat daerah hutan hujan tropik. Faktor selanjutnya dari klimatik adalah kelembapan udara. Tingkat kelembapan udara berpengaruh langsung terhadap pola persebaran tumbuhan di muka bumi. Berdasarkan tingkat kelembapannya, berbagai jenis tumbuhan dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok utama. Yang pertama, Xerophyta. Xerophyta merupakan tumbuhan yang sangat tahan terhadap lingkungan hidup yang kering atau gersang. Contoh tumbuhannya kaktus, pohon kurma, dan pohon zaitun. Ini ada kaktus, ada pohon kurma, kemudian pohon zaitun. Yang B, Mesophyta. Mesophyta yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan yang lembab. Contoh tumbuhannya adalah lumut, fungi, atau mushroom. Yang ke C, Hygrophita. Hygrophita adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan basah. Contohnya bunga teratai, kemudian selada air. Dan ini adalah contoh dari bunga teratai. Yang terakhir D, ada Tropophyta. Tropophyta merupakan tumbuhan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan musim. Di Indonesia terdapat pohon jati dan pohon karet. Faktor klimatik atau iklim yang selanjutnya adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin ini bermanfaat bagi flora dan fauna, itu diantaranya mendistribusikan benih dan spora. Kemudian mempengaruhi migrasi burung, mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang keempat, pada klimatik terdapat faktor hujan, merupakan titik-titik air atau es yang jatuh dari atmosfer. Air merupakan sumber kehidupan. Jadi, intensitas curah hujan di berbagai wilayah itu akan berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat curah hujannya, maka semakin beraneka ragam kehidupan flora dan faunanya. Demikian juga dengan sebaliknya. Faktor selanjutnya dalam persebaran flora dan fauna adalah edafik atau disebut juga dengan tanah. Tanah merupakan media tumbuh dan berkembang tanaman. Kondisi tanah secara langsung berpengaruh terhadap tanaman adalah kesuburan. Ini adalah contoh dari tanaman jagung. Faktor persebaran selanjutnya adalah fisiografi atau ketinggian suatu tempat. Faktor fisiografi yang berkaitan dengan persebaran makhluk hidup adalah ketinggian tempat dan bentuk wilayah. Dan terakhir ada faktor biotik. Manusia adalah komponen biotik yang berperan sentral terhadap keberadaan flora dan fauna di suatu wilayah. Menjaga kelestarian maupun mengubah tatanan kehidupan flora dan fauna adalah tugas kita dari manusia. Terima kasih.